Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent yang pertama ini sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami, ya Allah, Sang Sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Ketika pohon ara bertunas, seperti tanah liat di tangan penjunan, dihancurkan, lumat, lentur dan lunak. Saat itulah Engkau mulai berkarya, membentuk kami seturut kehendak-Mu. Siapakah kami manusia? Adakah kami bisa lari dari proses pembentukan-Mu itu? Sebab Engkau seorang diri, membentangkan langit, menghamparkan bumi. Engkaulah Tuhan. Kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Janganlah mengingat-ingat dosa pemberontakan kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Demikian pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, petanda musim panas sudah dekat. Ketahuilah, waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Yesus bersabda, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan.
Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasa, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Kau Immanuel, Anda sang kapten Israel, that mountain lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya menjadi dinamika hidup kita yang sepanjang tahun 2020. Mungkin sesekali kita bersungut, kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu. Namun, baiklah kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Sebab tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setelah musim dingin yang mencekam akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara, menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah di dalam keheningan kita refleksikan kembali perjalanan hidup kita. Panggil pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis, dan berbagai tantangan. Pandanglah Dia yang sesungguhnya senantiasa membuka tangan dan siap menyambut kita kembali dari jalan yang mungkin semakin jauh dari terang cintanya.
Tuhan, ketika kami memasuki minggu Advent yang pertama ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun, di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir. Sebab si jahat senantiasa mengintai kami. Di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi, kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu, hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Tuhan, diambil dari Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari Sabat-Mu. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang akan menolong, menuntun, memimpin setiap langkah dan jalan yang harus kami tempuh. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong menuntun setiap kami, baik kami yang akan menyampaikan maupun kami yang akan mendengarkan, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, pikiran kami, perasaan kami, hidup kami juga dibaca oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu, yang tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu, boleh ditemukan, boleh diperbaiki. Kami menemukan penghiburan, menemukan teguran, menemukan kekuatan untuk kembali hidup di dalam jalan Tuhan, untuk kembali hidup di dalam penantian akan kedatangan-Mu yang kedua kali dengan penuh pengharapan. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, yang akan menyampaikan dan yang akan mendengarkan, sama-sama mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Ya Tuhan alam semesta,
Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 37. Markus pasal ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent, dan tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Artinya kita sudah berganti tahun liturgi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam perasaan kita ketika kita memikirkan kedatangan Kristus yang kedua kali? Sadar atau tidak, mau atau tidak, peduli atau tidak, sebagai umat Tuhan kita ini sekarang semuanya sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita menunggu dengan penuh harap kedatangan Kristus yang kedua itu. Jadi sebelum kita merayakan kedatangan Kristus yang pertama, kita diminta untuk ingat bahwa saat ini, hari demi hari, waktu demi waktu,
kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua itu. Namun kalau mau berbicara jujur di dalam hati kita masing-masing, mari saudara-saudara kita lihat apa isi hati kita masing-masing. Sesungguh-sungguhnya, sejujur-jujurnya. Apakah betul saya dan saudara-saudara itu benar-benar merindukan, benar-benar menantikan, benar-benar peduli akan kedatangan Kristus yang kedua itu? Apakah momen kedatangan Kristus yang kedua itu benar-benar menjadi momen yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan dengan penuh harap? Apakah masuk di dalam doa saya dan saudara-saudara, Tuhan datanglah segera, segeralah datang ya Tuhan? Apakah betul itu menjadi kerinduan kita, atau sebetulnya kita ya terserahlah Tuhan. Kamu mau datang hari ini, mau datang besok, mau datang tahun depan, mau datang aku sebelum mati, atau datang sesudah aku mati, itu semua tidak ada artinya bagiku. Aku tidak terlalu peduli. Aku sudah cukup sibuk, aku sudah cukup bergumul, aku sudah cukup sulit, aku sudah cukup susah dengan apa yang terjadi, apa yang ku alami, apa yang harus ku jalani di dalam hidup ini. Apalagi di dalam kondisi pandemi ini. Mari kita tanya di dalam hati kita masing-masing, jujur saudara-saudara. Apakah kita berharap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita untuk merenungkan dari perikop kita Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 37. Memang perikop ini ada di dalam konteks percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya berada di bait Allah, terus kemudian murid-muridnya melihat betapa megahnya, betapa luar biasanya bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu. Kemudian murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Wah, gedung ini hebat ya, Guru." Kemudian Yesus menjelaskan, menerangkan bahwa akan tiba waktunya bahwa gedung itu akan diruntuhkan. Dan ketika gedung bait Allah itu diruntuhkan, akan disertai dengan penderitaan yang amat sangat. Dan itu semua memang sudah digenapi pada kurang lebih 69 atau tahun 70 Masehi. Ketika Kaisar Romawi itu benar-benar menghancurkan bait Allah dan benar-benar menyiksa orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi. Terjadi kengerian yang amat sangat pada waktu itu. Dan karena itu dikatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum itu semuanya terjadi. Terus kemudian pembicaraan itu beralih kepada pembicaraan tentang tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Dikatakan tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan seterusnya. Di situ ada gambaran suasana kosmis ketika anak manusia itu datang untuk kedua kalinya. Tanda kedatangan Mesias yang kedua ini berbeda dengan kedatangannya yang pertama kali. Tanda kedatangan yang kedua itu penuh dengan suasana yang kalau di sini digambarkan suasana yang mengerikan, di mana seluruh alam semesta itu ketakutan. Alam semesta itu menyambut datangnya Kristus yang kedua kali itu sebelum terjadinya pemulihan itu, maka terjadi kehancuran, terjadi hal-hal yang membuat kita itu kalau memikirkan itu tidak nyaman. Jadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali itu memang
akan ada banyak hal terjadi, dan saya yakin dan percaya itu sudah terjadi semuanya. Dan karena manusia ini bandel, manusia ini nekat, manusia ini sak maunya sendiri, sak karepe dhewe, tidak mau hidup di dalam aturan-aturannya Tuhan, rencana-rencananya Tuhan, tidak mau memelihara alam semesta ini, melainkan hanya mengelolanya, hanya mengeksploitasinya, maka saya yakin dan percaya kerusakan bumi ini, kerusakan alam semesta ini makin lama akan makin masif. Manusia memang seperti dikatakan 1 Yohanes 2 itu sedang lenyap oleh keinginannya. Manusia tidak peduli kehendak Allah, manusia makin dingin kasihnya, dan kehancuran manusia itu makin nyata. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya berpangku di situ, terpaku di situ. Kalau kita hanya terpaku di situ, akan hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi sebelum anak manusia itu datang yang kedua kali, maka mungkin memang kita tidak peduli akan kedatangannya. Kita akan berharap agar kedatangannya itu terjadi sesudah kita meninggal, sehingga kita tidak mengalami itu semuanya. Tetapi saudara-saudara, sebetulnya kita sudah mengalaminya, tetapi kita juga tetap menantikannya. Nah, mari kita lihat sisi positifnya, sisi baiknya, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah kedatangan yang memulihkan, kedatangan yang akan merubah segala sesuatu yang sekarang ini ada di dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Dengan kedatangannya yang pertama, Yesus sudah menyatakan kerajaan Allah sudah hadir, langit dan bumi yang baru sudah dipersiapkan. Tuhan tidak mau rencananya itu dirusak oleh manusia. Tuhan tidak mau rancangannya itu digagalkan oleh iblis beserta seluruh antek-anteknya. Oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada kehendak Tuhan, yang mau hidup semaunya sendiri. Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Sehingga Yesus Kristus itu datang memulihkan melalui hidupnya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Dan kemudian dia mengutus saya dan saudara-saudara, mengutus murid-muridnya untuk memberitakan hal yang sama, untuk mengusahakan hal yang sama, bahwa ada alternatif lain, ada pilihan hidup yang lain, hidup sebagai warga kerajaan Allah, hidup sebagai orang-orang yang tunduk pada pemerintahan Allah, hidup sesuai dengan rencana dan rancangan Allah itu. Dan itu semua hanya bisa dilakukan ketika orang itu mau menyatukan hidupnya dengan Yesus, mau menjalani apa yang dijalani oleh Yesus. Yesus sudah memulihkannya, Yesus sudah memulainya, Yesus sudah mendirikannya, Yesus sudah, ya kalau bahasa sekarang sudah melonsingkannya, sudah menginaugurasikannya. Dan saya dan saudara-saudara diberi kehormatan untuk menjadi bagian dari rencana dan rancangan Tuhan itu, memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak oleh yang namanya dosa ini. Nah, kedatangan Kristus yang kedua kali akan memulihkan itu semuanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mulai melihat hal ini, maka saya yakin dan percaya sikap kita terhadap kedatangan Kristus yang kedua itu akan berubah. Itu menjadi kedatangan yang kita nanti-nantikan, kedatangan yang kita harap-harapkan, kedatangan yang kita tunggu-tunggu, kedatangan yang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sama seperti kita menyambut tamu agung, menyambut orang yang penting di dalam hidup kita, orang yang nomor satu di dalam hidup kita, segala-galanya di dalam hidup kita. Kita menyambutnya dengan all out. Itulah yang dimintakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
Jadi ketika pohon ara itu sudah mulai bertunas, musim panas itu sudah dekat. Demikian juga ketika kita melihat semua hal yang sudah terjadi di dalam sejarah hidup manusia ini, maka kita boleh yakin dan percaya bahwa kedatangan Tuhan itu semakin lama semakin dekat. Semakin lama semakin waktunya itu semakin mendekati, begitu ya saudara-saudara. Tambah detik, tambah umur, tambah ulang tahun, berarti kalau waktu Tuhan itu segini, kapan saatnya tidak ada yang tahu, itu berarti kita makin lama makin dekat. Meskipun kita tidak tahu kapan itu waktunya, dan kita tidak perlu percaya kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua tanggal sekian, jam sekian, itu sudah terbukti salah semua. Kita tidak perlu mencari-cari kapan, hari, dan waktunya. Tetapi yang lebih perlu adalah tadi, seperti yang saya usulkan, sikap hati kita. Yesus sendiri mengatakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat tidak, anak pun tidak. Yang tahu itu hanya Bapa saja. Yesus datang setiap waktu, setiap saat berdasarkan kehendak Bapa saja. Karena itu saudara-saudara, apa yang diminta oleh Yesus? 1, berjaga-jagalah. Sama seperti seorang pegawai di dalam sebuah rumah tangga. Ketika tuannya itu pergi dan berpesan untuk melakukan ini dan melakukan itu, untuk menjaga pintu, bersiap-siap, kapan saja tuan rumah, pemilik rumah itu pulang, jangan sampai kedapatan tidur. Apakah pulangnya malam, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Artinya setiap waktu, setiap saat, Yesus bisa datang, kapan saja. Tuan rumahnya bisa datang, kapan saja. Nah, karena itu satu kata kunci, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, menyambut kedatangan tuannya, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Nah, bagaimana saudara-saudara kita itu bersiap? Bagaimana kita berjaga-jaga menyambut Tuhan? Sama seperti perumpamaan tadi. Kita berjaga-jaga, kita bersiap-siap dengan mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lahir di dalam kondisi situasi yang beda-beda. Ada yang lahir sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, ada yang lahir dalam keluarga miskin, ada yang lahir dalam keluarga kaya, ada yang lahir dengan kemampuan tertentu, ada yang lahir dengan kemampuan yang lain. Semuanya itu ada di dalam penentuan Tuhan. Tetapi masing-masing kita diberi modal yang cukup. Masing-masing kita diberi talenta yang cukup. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, seperti perumpamaan Tuhan. Jangan biarkan kita bersikap seperti yang punya 1 talenta. Jangan ada di dalam pikiran kita, aduh Tuhan tidak baik pada saya tidak seperti si A, si B, si C yang begini, yang begitu, yang punya ini, yang punya itu, yang bisa ini, yang bisa itu. Saya ini apa? No. Setiap kita diberi porsi yang cukup, kemampuan yang cukup, talenta yang cukup, modal yang cukup untuk kita itu bisa berperan serta di dalam pembaharuan bumi ini, di dalam transformasi langit dan bumi yang lama ini. Kita diberi kemampuan untuk ikut serta, untuk berperan, untuk aktif di dalamnya. Dan itu semua akan dituntut tanggung jawabnya. Karena itu mari kita lakukan bagian kita ini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara hari ini diberi kesehatan, kalau saudara-saudara hari ini diberi masih memegang uang, masih memegang jabatan, masih memegang usaha, masih sekolah, masih kuliah, masih sehat,
Itu harus dipertanggungjawabkan. Demikian juga kalau Tuhan izinkan kemalangan terjadi, ketidaklancaran terjadi, penderitaan terjadi, kehilangan terjadi, kedukaan terjadi, tetap kita diminta untuk memberitakan bahwa pemulihan yang dari Tuhan itu sedang diusahakan, sedang dijalankan. Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang mengubahnya, Tuhan sedang tidak mau semuanya itu makin lama makin rusak. Melalui saya, melalui saudara-saudara. Karena itu mari kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Mari kita lihat kedatangan Kristus yang kedua kali itu dengan penuh pengharapan. Dengan penuh penantian, dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Justru kalau Tuhan Yesus datang kedua kali itu, berarti perjuangan kita itu berakhir. Berarti perjuangan kita sebentar lagi akan mendapatkan hasilnya. Karya kita sebagai anak-anak Tuhan itu akan mendapatkan pujian. Kita akan mendapatkan acungan jempol dari Tuhan. Karena itu selama masih diberi waktu, selama masih diberi kesempatan, selama masih bisa melakukan ini dan itu, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, mungkin orang lain tidak anggap, mungkin orang lain tidak menilai. Tetapi ketika kita melakukan yang kecil, yang sederhana, mempersembahkan sesuatu yang ada pada kita seberapapun itu, tindakan perbuatan baik, bahkan misalnya senyum, kata-kata dorongan, ya, terus menahan diri supaya tidak emosi, menahan diri supaya tidak menjadi masalah. Saya pikir itu adalah sebagai sebuah cara untuk saya dan saudara-saudara menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menyambut pemulihan Tuhan itu ketika akan digenapkan, ketika Yesus datang kedua kali itu. Itu tugas kita, itu tugas saya, itu tugas saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara dipercayakan suami, dipercayakan istri, dipercayakan anak-anak, dipercayakan orang tua, dipercayakan adik, dipercayakan kakak, masih sekolah, masih kuliah, menunggu pekerjaan atau sedang bekerja, berwira swasta, berusaha, apalagi di dalam kondisi yang seperti ini, itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan all out. Itu adalah bagian kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memelihara, mengusahakan alam semesta ini menjadi berkat bagi sesama. Itulah cara kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah cara kita berjaga-jaga. Itulah cara kita bertanggung jawab. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali itu, kita siap menyambutnya. Kita tidak ragu-ragu menyambutnya. Kita akan dengan penuh senyum, dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Karena kita sudah kerjakan semuanya. Kita sudah lakukan semuanya bagian kita. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sudah kita tata layani dengan baik. Talenta yang Tuhan berikan, uang yang Tuhan percayakan, kemampuan yang Tuhan percayakan, waktu yang Tuhan percayakan, kesehatan yang Tuhan percayakan. Maka marilah kita jangan menyepelekan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Justru di tengah-tengah pandemi ini, justru di tengah masa-masa yang gelap ini. Jadi saudara-saudara, Martin Luther itu mengatakan bahwa kalau aku tahu Yesus itu besok datang, aku tetap akan menanam apelku. Artinya boleh diterjemahkan, terus bekerja dengan all out,
terus berkarya dengan all out, terus melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi saksi, sehingga kita selalu siap setiap saat, siap sedia. Artinya saudara-saudara, kalau misalnya saudara-saudara seorang tenaga kesehatan, ya tetap merawat orang sakit. Kalau saudara-saudara bekerja di bidang laboratorium, menyambut kedatangan Tuhan, ya tetap. Kalau saudara-saudara mempersiapkan vaksin, persiapkan vaksin itu sebaik-baiknya. Apakah Tuhan Yesus datang besok atau besoknya, tahun depan atau tahun depannya lagi, itu semua menjadi nomor 2. Yang penting kita siap menyambutnya. Saya dan saudara-saudara siap menyambutnya dengan persembahan hidup kita, persembahan karya kita. Kiranya saya dan saudara-saudara siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Kiranya kedatangannya itu menjadi kedatangan yang kita harapkan. Karena itulah tiba saat pemulihannya bagi saya dan bagi saudara-saudara. Amin. Kita akan saat hening sejenak. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and vales, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy to the world. Now we sing, let the earth receive her King. Joy to the world. Now we sing, let the angel voices ring. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari Sabat-Mu ini. Kami masih boleh merayakannya dengan keluarga kami masing-masing, meskipun harus melalui media YouTube. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir. Kami boleh bersyukur juga kami masih diberi kesempatan untuk memasuki minggu-minggu Advent. Kiranya Tuhan yang akan terus meneguhkan iman dan pengharapan kami selama kami berkarya, berjerih lelah di dalam dunia ini untuk terus menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Saat ini ya Bapa, secara khusus kami berdoa untuk jemaat maupun simpatisan yang terpapar COVID. Tuhan yang berikan kesembuhan, berikan pemulihan, berikan semangat melalui obat-obatan yang diminum, vitamin, treatment, olahraga, istirahat yang cukup maupun melalui perawatan-perawatan. Kiranya Tuhan yang akan memakai semuanya itu supaya mereka boleh segera pulih kembali, segera sembuh. Demikian juga untuk yang OTG maupun juga ternyata ada banyak beberapa hamba Tuhan yang terpapar, yang mengalami bahkan dipanggil Tuhan. Tuhan yang akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudari kami yang kehilangan orang yang dikasihi karena terpapar COVID ini. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga sakit karena sebab yang lain. Tuhan juga akan memberikan pemulihan tepat pada waktunya nanti. Kami pun juga berdoa supaya gereja kami boleh menjadi saluran berkat melalui gerakan kasih bersama, berbagi APD maupun berbagi sembako. Kiranya Tuhan boleh cukupkan, boleh penuhkan sehingga ini boleh menjadi sarana kami menyaksikan kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID ini, dalam mengusahakan vaksin supaya boleh tersedia akhir tahun atau awal tahun. Kiranya itu boleh Tuhan perkenan, Tuhan campur tangan. Juga kami berdoa untuk ancaman radikalisme dan sikap yang intoleran. Tuhan berikan hikmat, bijaksana, keberanian, keteguhan hati untuk pemerintah beserta seluruh masyarakat ini untuk menghadapi hal-hal yang demikian ini. Bapa, kami juga berdoa untuk panitia Natal di dalam mempersiapkan pelayanan-pelayanan semasa Natal ini dan juga Christmas Carol yang akan diadakan. Tuhan yang menolong, memberkati, sehingga kami semua boleh diingatkan. Meskipun kondisi kami masih demikian, masih serba terbatas, serba sulit, serba susah, tetapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah pudar. Kami boleh tetap berharap, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam semua pergumulan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Engkau Bapa yang tahu yang kami butuhkan, yang berikan kepada kami jauh melebihi
apa yang bisa kami lakukan dan pikirkan. Kuatkan iman kami selama menunggu jawaban dari Tuhan. Tolong kami untuk melakukan bagian yang bisa kami lakukan selama menunggu jawaban dari Tuhan. Inilah doa dan sembahyang dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami melalui bernyanyi. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan ada dari Tuhan.
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, terlebih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Jadikan firman itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, pada pagi ini kami akan membawa persembahan kami. Kuduskan ini Bapa, sehingga persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan dan kebesaran gereja-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah menyerahkan dan sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka. Terlebih Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum berani memberi kesempatan pada pagi ini. Tuhan juga memberikan berkat yang luar biasa untuk mereka. Pada kesempatan yang lain, mereka juga akan memberikan persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat, rasa takut, sehingga mereka betul-betul mengelola persembahan ini pada tempat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, percayalah kepada Tuhan dan peliharalah pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakan panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Kristus, Sang Sumber Pengharapan,
senantiasa menganugerahkan kepada kita iman yang teguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh, hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan kita sanggup mengerjakan tugas panggilan kita di dunia. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, amin.